Ada tugas, terutama tugas kakaknya, itu yang bantuin adiknya ini. Jadi, tapi dia nggak mau gratis, harus dibayar tuh. Ya, terakhir sempat minta dibayar 200.000 untuk ngeditin tugas video kakaknya yang kelas 3 SMA gitu. Hai Zykers, aku mau ngasih tahu kalau 3D printing itu asik, gak cuma buat orang dewasa, tapi juga bisa untuk anak-anak. Hai Zykers, nama saya Nur Cahya Wibawa, atau lebih sering dipanggil dengan Pak Cahyo. Saya ayahnya Ari ya. Ari di sini sekarang umurnya 11 tahun, kelas 6 SD. Kebetulan ya dia suka macam-macam ya, yang berbau kreatif gitu, mulai dari printer 3D, bikin mainan, terus edit-edit video, bikin animasi. Sama yang pasti ya suka main game lah, gitu sih. Sama nonton YouTube terus lah. Mungkin banyak inspirasinya dapat dari YouTube lah sebetulnya. Kalau saya cuma sekedar memfasilitasi aja. Aku suka 3D printing dari tahun 2021. Hasil 3D printnya biasanya dijual ke teman-teman sekolah 10.000, 20.000 atau 30. Oh ya, pertama kali kita karena belinya online ya, nggak konsultasi dulu, tahu dari YouTube, belinya kebetulan waktu itu pakai yang Creality, yang agak murah lah mungkin, jadi effortnya banyak, lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya gitu, harus dikalibrasi dulu segala macam. Akhirnya mungkin tahun kemarin lah, saya lupa tepatnya, itu mungkin udah agak lama juga. Akhirnya kita coba konsultasi, disarankan pakai itu sih yang lebih user friendly itu, yang flash fork gitu. Ya akhirnya ya, dari situ lumayan lah, jadi lebih banyak berhasilnya lah dibandingkan gagalnya. Ya ini sih contoh-contoh apa yang dia iniin ya, yang dia cetak gitu ya. Kebanyakan mainan, tapi ada juga yang benda-benda fungsional lah seperti gelas, asbak gitu. Cuma nggak tahu udah dijual sih waktu itu sama tetangga. Selain 3D printing, aku juga suka membuat animasi. Awal mulanya nonton YouTube, melihat video animasi, ya tertarik, akhirnya nyoba. Aku juga pernah membuat game, tapi gak berhasil lagi. Kenapa tuh? Ya gak ngerti codingnya atau apanya gitu, softwarenya. Tapi kan tahu kan engine-nya gitu, apa yang dipakai? Tahu. Ini sebetulnya ya saya melihat ini ada hal positif ya, karena dia lebih kreatif, membuat sesuatu atau apa gitu deh. Dia punya daya imajinasi, makanya begitu dia mau bikin animasi, saya nggak ngerti apa-apa lah istilahnya, cuma yang saya lakukan adalah untuk support dia, ya nggak ngelarang, nggak nyuruh juga, cuma apa yang dia bisa fasilitasi lah itu. Daripada minta mainan yang mahal-mahal, nah, kalau dia bisa bikin sesuatu, mungkin sekarang belum terlalu ini ya, kelihatan gunanya, tapi saya yakin sih kedepannya itu sebetulnya kalau dia ini ya sangat paham dengan printing 3D atau apa, bikin modeling atau apa itu, sebetulnya mungkin akan berguna lah. Kebetulan saya juga punya teman yang anaknya mahasiswa, mereka juga ada bagian dari pelajarannya tentang bikin model dengan printer 3D gitu. Itu sih sebetulnya. Mengenai dia jual mainan ke temannya dengan harga 10.000, 20.000, 30.000. Mungkin kalau hitung secara hitungan ekonomis mungkin saya jauh lebih rugi lah. Karena dari listrik, bahan filamen. Tapi sebetulnya itu untuk menumbuhkan ide dia gimana dia mulai berusaha lah. Beristilahnya punya jiwa entrepreneur itu dari masih sangat muda gitu, lebih untuk memberi semangat dia, bagaimana sih dia bisa menghasilkan uang lah dari apa yang dia punya, keahlian, skill gitu. Saya yakin di situ untuk gunanya lebih ke arah ke masa depan dia sih sebetulnya. Gitu. Tentang kegagalan mungkin lebih banyak gagalnya ya, terutama waktu kita mulai dari Creality itu.
Tapi sebetulnya saya ingin juga mengajarkan nilai-nilai bahwa semua itu nggak mudah lah. Jadi belajar dari kegagalan, tahap demi tahap kita coba perbaiki sampai nanti dia suatu berhasil ya. Ini sebetulnya lebih ke arah ini ya. Kalau saya lihat ini peran orang tua lah untuk membentuk karakter anak itu supaya lebih sabar, lebih persisten seperti itu. Kalau gagal marah-marah ya. Enggak. Enggak ya. Bikin lagi kalau gagal. Kalau gagal bikin lagi, coba lagi. Mungkin bisa saya tambahkan, pernah kita juga ngalamin lah bolak-balik gagal gitu, terus dikasih tips sama dari Mas Abi lah mungkin ya. Oh kalau gagalnya seperti ini, coba kasih rough gitu. Kita cobain kasih rough, coba. Masih juga berhasil sih ya, ininya berhasil. Tapi roughnya nggak bisa dilepas. Nah, baru dia punya ide lagi, oh caranya dia kasih support gitu. Artinya ini sebetulnya bagian proses belajar ya. Ya sebetulnya akan sangat lebih, kalau saya ngelihatnya dari proses sekian ini, akan sangat lebih mudah, akan lebih berkembang lagi kalau misalnya dia ada kayak semacam apa ya, masuk dalam komunitasnya atau ada tutornya gitulah. Itu pasti akan sangat membantu lah untuk lebih produktif lagi. Karena kadang-kadang kalau pas gagal itu ya udah males, frustasi, udah matiin aja lah. Nanti nunggu lagi, kalau udah lagi semangat lagi baru dimulai lagi. Ya saya sebagai orang tua, saya punya 3 anak yang berbeda-beda karakternya ya sama hobinya. Kebetulan nih hari ini kita suka dikasih kejutan lah, minta printer 3D lah, atau main animasi. Nah sebagai orang tua ya saya tidak mencoba untuk mengarahkan. Saya coba mana yang dia suka aja ya saya coba dorong lah, support sebisa mungkin. Konteksnya main-main aja dulu, nggak usah dituntut juga gitu loh. Nah perkara bahwa dia suka printer 3D memang mungkin agak sedikit lebih mahal ya, tapi sebetulnya relatif lah itu kalau dibandingkan gadget-gadget yang lain, mau PS atau PlayStation atau hal yang lainnya. Saya pikir sebetulnya begitu dia tertarik printer itu, saya tahu memang ini agak lebih mahal mainan. Ini bukan mainan lah, ini suatu yang dipakai ya untuk konteksnya nanti kalau ini untuk produksi atau apa. Dan saya sangat senang sekali begitu dia mau masuk ke arah situ gitu loh. Tinggal saya coba gimana dia bisa terus dan konsisten di bidang itu gitu. Maksudnya karena ini kan masih anak-anak, kadang-kadang lagi seneng itu main printer 3D ya main printer 3D. Nanti kalau lagi udah bosen nggak mau nyentuh sama sekali ya saya biarkan aja. Dia lari main VR atau main game atau dia pingin bikin animasi. Saya cuma pingin tahu aja, tapi nggak pernah untuk memaksa dia. Oke ini tekunin sampai ini. Dulu juga pernah dia direkrut ya sama ada studio animasi itu Blue Flame ya, lewat online aja waktu itu pandemi. Saya biarkan aja, saya coba lihat gimana dia berinteraksi dengan mereka. Cuma karena mungkin masih terlalu kecil, nah itu baru saya intervensi karena ya belum bisa komitmen lah. Terus kemudian juga studio itu kan beda waktunya sangat signifikan ya di Amerika sana. Akhirnya ya saya stop aja lah, udahlah nggak usah diterusin aja karena mengganggu. Jadi kan masih harus sekolah, dia harus tidur atau apa, belum waktunya dia untuk cari uang lah istilahnya. Tapi waktu itu dia tertarik ya saya silakan aja, saya coba aja sampai sejauh mana dia bisa menjalanin itu aja sih sebetulnya. Jadi ya tipsnya ya kalau memang ada dana yang disisihkan atau tabungan mau coba di printer 3D ya menurut saya sih itu cukup positif ya sebetulnya. Dan setahu saya kalau memulai juga ada juga yang nggak terlalu mahal juga gitu loh. Di samping kegiatan kreatif seperti ini, dia juga punya kegiatan lain ya, maksudnya dari sekolah, yaitu dia ikut pencak silat lah. Dulu sering ikut bertanding juga, bahkan pernah ikut bertanding sampai di Singapura Open lah, sampai ikutan di Singapura juga. Sampai sekarang sih ya masih tetap berlatih ya, silatnya private ada pelatihnya, cuma ya kita nggak terlalu maksa dia supaya gimana itu. Dulu kakaknya semua ikut juga sampai mereka nggak mau, udah berhenti sendiri ya udah kita nggak terlalu ini. Untuk akademik ya sebetulnya ya masih bisa inilah, masih oke lah, lumayan ini, nggak terlalu
ya ibunya lah mungkin yang lebih tahu ya, untuk lebih supaya dia lebih belajar, ikut bimbel atau apa gitu-gitu. Tapi so far sih nggak terlalu inilah, nggak ketinggalan lah, maksudnya masih bisa ini. Nggak mesti harus sama, nggak dituntut juga. Saya nggak pernah nuntut dia untuk secara akademis, nggak. Ibunya mungkin yang akan ini karena ada kepentingan untuk sekolah atau masuk kemana kayak gitu-gitu. Nggak punya cita-cita, dia bingung dia. Dulu pernah pengen jadi tentara karena omnya ada yang tentara. Sekarang beda lagi. Sekarang apa? Ganti, nggak tahu. Nggak, dia nggak punya cita-cita. Cita-cita adik apa, Dek? Tahu? Pemain bola, bukan? Itu cita-cita yang di sana tuh. Oh. Tuh. Cari duit ya, yang banyak ya? Iyalah. Oh iya. Jadi kita kenalkan konsep inilah. Ya dia kalau mau ini ya harus mau berusaha apa ya? Termasuk jualan. Kalau saya selama masih ada budgetnya atau apanya, menurut saya nggak berlebihan, ya ini. Ya saya challenge dia sih sebetulnya lebih ke arah, misalnya dia pengen beli game lah, ya udah kamu usaha sendiri lah, nanti saya tambahin gitu. Dia kumpulin lah entah dari uang sekolah atau dia jualan mainan atau dari mana gitu. Walaupun saya tekor nih kayaknya. Jadi intinya kalau dia pengen sesuatu, dia sebisa mungkin harus ini apa, coba usaha dulu gitu loh. Adik mau ngomong, selain main printer 3D kan dia juga cukup lumayan menguasai video editing ya, seperti Adobe Premiere, After Effects. Ini berguna juga kalau ada tugas, terutama tugas kakaknya, itu yang bantuin adiknya ini. Jadi tapi dia nggak mau gratis, harus dibayar tuh. Dan terakhir sempat kita dibayar 200.000 untuk ngeditin tugas video kakaknya yang kelas 3 SMA gitu. Dulu juga pernah juga dia suruh, nggak tahu tugas TIK ya, punya siapa itu yang suruh ini kakak-kakaknya itu suruh bikin, dia yang bikinin tuh, ngeditin itu. Kurang banget itu. Udah lama banget itu kayaknya. Pokoknya yang berbau edit-edit kayaknya sih dia udah lumayan sangat menguasai lah. Hai Zykers, aku mau ngasih tahu kalau 3D printing itu asik, gak cuma buat orang dewasa, tapi juga bisa untuk anak-anak.